seperti itu. Baiklah, ya, kita buka, ya, kita pengen. Innal hamdalillah nahmaduhu Recording wa in progress. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Syifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita di awal tadi di seksi yang pertama saya sampaikan hikmah-hikmah dan itu untuk melembutkan hati kita, dan yang dibaca itu barangkali kadang-kadang ya perlu saya sampaikan dasar pijakannya Al-Quran, Sunnah, kadang-kadang tidak, saya ringkaskan saja seperti tadi karunia Allah yang diberikan oleh orang yang istiqomah, ya, senantiasa mengerjakan perintah Allah. Itu saya baca dari beberapa buku, kemudian saya kasih ringkasan begitu saja. Yang jelas bahwa apa yang saya sampaikan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih atau ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah tidak. Tapi tolong juga barangkali kalau saya ada keteridoran, ini kok bertentangan. Saya baca di ayat ini begitu, tadi Ustaz mengatakan begitu, tadi mungkin saya akan bisa menjelaskan makna ayat itu atau apa yang saya terangkan itu tujuannya seperti ini. Baiklah, ya, monggo, ya, kita awali dengan membaca Al-Quran surat yang nomor 61, surat As-Saff, ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, ya, karena kemarin itu belum sempat terbaca semuanya untuk ditafsirkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-7, ke-10 sampai yang ke-14. Monggo silakan Ibu dibaca alon-alon. Nggih, Ustaz. Mudah-mudahan nggak ada kendala sinyal, Ustaz. Nggih. Surat As-Saffat ayat 60, surat ke-61 ayat 10 sampai 14. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina tu'minuna billahi
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر قريب وبشر المؤمنين يا كونوا كما قال مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون طائفة فأنتم طائفة وأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Terjemahan surat As-Saff ayat ke-10 sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah
sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu golongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ari ya. Ini tadi sinyalnya kalau untuk baca Quran bedot-bedot itu terjemahan nggak bedot-bedot Bu ya. Ya. Jadi untuk baca Al-Qur'annya bedot-bedot susah-susah didengar, tapi tidak apa-apa ya. Karena memang kesalahannya bukan kesalahan kita dari sinyalnya ya. Mungkin musim hujan itu ya banyak yang pakai nggak tahu. Tapi tadi terjemahannya enak, lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Hanya tada baca Al-Qur'annya kadang-kadang dengar ya, kadang-kadang tidak dengar. Saya sudah usaha Ustaz. Ngapunten Ustaz, ngapunten. Udah apa-apa Bu, udah apa-apa. Pokoknya itu bukan salahnya Bu Ari. Bu Ari sudah bagus sekali, bacanya sudah bagus. Hanya mungkin orang-orang yang tidak mendengar itu kan ya, seperti saya kan senang kalau mendengarkan seluruhnya. Tetapi namanya sinyal itu ya kita nggak bisa beli. Seandainya bisa beli gitu ya, kita beli sinyal, taruh di kulkas gitu ya, mungkin pada saat dipakai. Tidak apa-apa, tapi terjemahnya tadi itu cukup jelas, cukup terang. Baiklah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada kita Al-Quran dulu ya, sebelum kita membicarakan tentang fikihnya. Jadi fikih nanti akan dibacakan oleh Pak Tomo yang membacakan, yaitu tentang sholat berjamaah sampai poin yang kelima ya, poin yang kelima yaitu tentang melambatkan di rakaat yang pertama. Baik, kita lanjutkan dulu pembahasan melanjutkan tafsir yang kemarin yang belum selesai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang kalau mengajak orang berbuat baik itu, karena orang Mekah itu banyak orang yang berdagang, berniaga, maka gambarannya ya kemudian diberikan ditawari oleh Allah perdagangan yang paling menguntungkan. Jadi kita itu jajak dagang sama Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adulukum, maukah kamu saya tunjukkan ala tijaratin atas suatu perdagangan tungjikum yang dapat menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Ini dagangan yang paling bagus, belilah dagangan Allah ini ya. Karena kalau tidak dibeli ya nanti akan menimpa kita. Jadi sudah dibeli artinya dibeli dengan amal soleh sehingga kita siksa yang pedih itu tidak mengenai orang yang beriman. Ya. Dagangannya apa? Ini ditunjukkan di sini. Ya. Sebelum masuk ini di dalam surat Taubah, monggo Pak Tomo dibaca surat Taubah dulu, surat yang nomor 9 ayat yang 111 ya. Ya. Penghargaan Allah terhadap orang-orang yang para syuhada-nya. Tapi tidak usah ayatnya keseluruhannya, tapi saya potong satu wakaf saja. Monggo Pak Tomo dibaca. 111 ya. Oke. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Cukup ya. Jadi kita itu sudah dibeli. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah itu telah memberi minal mukmin, dari golongan orang beriman ini, anfusahum, diri mereka. Jadi orang yang beriman ini kita sudah tidak bebas lagi memanfaatkan diri kita ini dan harta kita ini seenak kita sendiri, tidak. Karena kita sudah dibeli surga. Kemudian kalau kita ternyata berkhianat dengan si penjual ya, nanti kita tidak didapatkan surga ini ya.
diberikan dengan surga. Wa amaluhum bi analuhumul jannah, ya, dengan mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah. Jadi karena kita sudah dibeli, maka harta kita kalau disuruh infak, ya infak. Kalau harta kita disuruh keluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Kita suruh bantu orang, ya bantu orang, karena kita sudah tidak memiliki. Ya. Harta yang kita miliki itu cuma sekedar kita gunakan untuk menyambung sampai batas ajal kita saja. Ya. Yang lebih-lebihnya itu sebagai nanti dilandrak istilah orang dulu itu untuk bahan pertanyaan yang sangat memberatkan kita. Maka dari itu Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diingatkan itu, hal adulukum ala tijaratin tunggikum min adabin alim, maukah kamu saya tunjukkan suatu perdagangan yang dagang itu akan menguntungkan kamu karena kamu akan diselamatkan dari siksa yang sangat pedih, ya. Orang beriman yang ditawari oleh Allah, orang kafir tidak ditawari, atau orang manusia biasa tidak ditawari oleh Allah Ta'ala. Orang beriman. Kenapa? Allah sangat sayang kepada orang yang beriman kepadanya. Apa dagangan Allah yang harus kita beli? Ya. Pertama adalah tu'minuna billahi. Ya, tentunya membelinya tidak dengan uang, dengan akidah, dengan keyakinan. Tu'minuna, kalian beriman billahi kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya. Semua perintah-perintah Allah diusahakan dikerjakan semaksimal mungkin. Semua larang-larangan Allah dijauhi sejauh-jauhnya. Itu pun perintah itu harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kita mengerjakan amal itu baru bernilai kalau kita mencontoh dengan Nabi. Maka nama perdagangan. Ya, kalau yang membeli tidak sesuai dengan penjualnya, ya tidak akan berlaku nantinya. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak berhenti seperti itu. Wa tujahiduna, dan kalian berjihad, ya, di fisabilillah, di jalan Allah, bi ambalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirinya. Oleh karena itu para sahabat itu dia juga perang di jalan Allah, menolong agama Allah, ya. Mereka itu sampai umroh bersama Nabi, ya, sekian ribu orang, sampai di Hudaybiyah itu dicegah oleh Uraikid atau siapa itu yang utusannya orang musyrik ini. Kemudian diadakan perjanjian, tidak boleh tahun ini berangkat ke sana, ya. Kalau mau berangkat umroh tahun depan, ya, supaya kembali. Padahal sudah membawa binatang kurban, sudah siap segalanya, dan tujuannya cuma umrah. Itu loh, enggak boleh, ya, harus tahun depan. Dan pokoknya perjanjian yang merugikan. Dan Rasulullah menerima. Tidak pakai syarat, tidak ada satu poin pun yang ditolaknya oleh Nabi, semuanya. Dan ternyata syarat itu Allah Ta'ala yang merancang ternyata. Begitu diterima perjanjian itu oleh Nabi kita, yang sahabat-sahabat khususnya Abu Umar bin Khattab itu menolaknya, maka Nabi kita langsung menerimanya tanpa syarat. Setelah itu turunlah surat Al-Fat, ya, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya aku telah membukakan kepada kamu, memberikan kepadamu fathan mubina, kemenangan yang gilang gemilang, ya. Jadi turunnya surat Al-Fat, ya, kepada Nabi itu satu sinyal bahwa nanti akan mendapat kemenangan dan kemenangan, ya. Kemenangan, fathan mubina, itu guru saya dulu kalau menerjemahkan bukan kemenangan yang nyata, kemenangan yang gilang gemilang, ya. Jadi dia mengambil kalimat seperti itu supaya lebih meresap di dalam hatinya. Memang setelah itu kemenangan, ghanimah itu diperoleh oleh Nabi. Banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, ya. Hanya karena perjanjian Hudaybiyah itu ada poin yang menguntungkan umat Islam, satu poin saja. Umat Islam boleh berdakwah kemana saja, kepada siapa saja. Orang musyrik juga boleh berdakwah kemana saja. Siapa yang didakwai orang musyrik mau, ya, didakwai Nabi, sehingga pengaruh Nabi mendunia, ya, pada saat itu. Itulah keuntungan yang diperoleh banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, kembali kita pada ayat 11 ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi,
engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian watu jahiduna, dan kalian semua berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, dalam rangka untuk menegakkan agama Islam ini, ya, di jalan biambalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Ya, kalau kita tidak bisa diri, ya harta. Kalau tidak bisa harta, ya diri. Kalau bisa dua-duanya, ya itu sangat utama. Ya. Jadi tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Karena yang tidak melakukan hanya orang-orang yang malas saja. Yang kalau tidak punya harta, ya dirinya. Misalnya masjid itu didirikan. Kita tidak bisa bangun, tidak bisa nyumbang banyak, atau tidak memberi yang banyak, ya jadi sana. Ikut ngusungi pasir barangkali, ngangkat di timba itu, semen, ya, kepada tukangnya membantu, itu sudah berjuang dengan biambalikum wa anfusikum, ya. Zalikum, yang demikian itu, jadi taat kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Ya, nanti dampaknya di akhirat akan tidak tersentuh api neraka. Itu namanya khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengerti, kalau kamu punya ilmu, kalau kamu paham. Ya, dagang dengan Allah itu sing untung kita, karena Allah tidak butuh apa-apa kepada kita. Allah sengaja menciptakan kita itu untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi, bukan seenaknya ibadah. Kalau seenaknya ibadah saja, nggak usah ada Rasul sudah. Ya, ada Rasulnya itu supaya nyontoh dari Rasul. Itulah ibadah yang disukai. Maka kalau kita kemudian mengadakan suatu cara ibadah seenaknya sendiri, siapa yang kasih pahala nanti? Ya, baca ini sekian kali berok-berok, ya, ke sana itu, aduh, ya, itu siapa yang kasih pahala? Kalau dia melanggar, ya sama dengan kalau kita kerja sebagai tukang atau sebagai penjahit misalnya, ya kita kerjakan yang dipesankan oleh yang menjahitkan atau yang mempunyai rumah. Jangan kita seenaknya sendiri, ya, kita jadi orang itu dicat, ya, catnya sesuai dengan selera kita, pokoknya nanti jangan-jangan tidak hanya kita tidak dibayar, orangnya bisa dimarah kepada si tukang itu. Demikian juga kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, tidak mau mencontoh kepada apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi, dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya rasakan saja nanti, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatan dunia ini, namun mereka menyangka dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ya, semua itu mulai 3 hari, 10 hari dan seterusnya, tetangga saya tuh undang makan semua, ya. Nah, di kematiannya ini bahkan setiap 2 tahun sekali atau setahun sekali saya kumpulkan sekian orang ini, ya. Sopo sing ngongkon kaya ngono kuwi, ya. Kalau itu memang disyariatkan, tentu didapat pahala. Kalau tidak disyariatkan, wallahu a'lam, ya, Allah Ta'ala yang mengetahui apakah nanti akan dapat pahala atau sebaliknya. Itu seperti tadi orang yang memperbaiki rumah, yang diperbaiki bukan yang diperintahkan, ya, tetapi maunya si tukang sendiri. Jadi tentunya tukang itu diminta pertanggungjawaban nantinya. Baik, kita lanjut ini. Kenapa kalau lebih baik? Maka yang diperoleh oleh kita yang membeli dagangan Allah itu yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, itu buahnya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi pertama kali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nanti kalau orang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak ada tempat kecuali surga. Tidak mungkin orang yang sudah tidak berdosa itu di neraka, tidak ada. Dan kalau sudah masuk surga, tidak mungkin dikembalikan di neraka. Hanya kalau di neraka untuk orang-orang yang mukmin, yang karena dosanya, ya mereka akan dihukum sesuai dengan dosanya. Tetapi orang kafir, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Ya khalidina fiha abadan. Mereka di dalamnya, ya, kekal selama-lamanya, abadi, ya, di neraka. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
setelah diampuni dosa-dosanya, diapakan oleh Allah? Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu ada kenikmatan khusus, di dalamnya ada sungai-sungai, ya. Wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah. Kalau di dunia kita tidak pernah seperti tempat yang diberikan oleh Allah, ya. Nanti di akhirat. Maka kali kalau kita senang, ya, di air terjun atau rorotan gitu, mungkin di sana ada semua yang kita inginkan, Allah akan kabulkan. Karena di dunia tempat di akhirat tempat pembalasan, di dunia itu adalah tempat beramal. Jadi maka dari itu kita ayo beramal supaya kita mendapat balasan yang baik dan sempurna di sisi Allah nanti. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan, dan tempat yang baik fi jannatin adn, di surga yang kekal, surga yang kalau adn ini namanya, ya. Dalika, itulah fauzul, keuntungan azim yang besar. Jadi keuntungan yang besar kalau nanti kita dimasukkan surga adn dengan keselamatan dari api neraka, ya. Itu besok. Sekarang di dunia, wa ukhra, dan ada lagi yang lain. Yang di dunia, tuhibbunaha, kamu senang diberikan langsung kontan di dunia, belum di akhirat. Jadi bagi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, maka diberikan yang lain ini, ya. Wa ukhra yuhibbunaha, yang dekat sekali, yang kamu senangi. Nasru minallah, pertolongan Allah. Setiap kesulitan, setiap menghadapi musuh ditolong oleh Allah. Nasru minallah wa fathun qarib, dan kemenangan yang segera. Jadi ada perang Hunain, ya. Perang-perang yang lain itu dimenangkan semua oleh orang-orang mukmin dan mendapat ghanimah yang sangat besar sekali. Jadi dapat ghanimah yang sangat besar sekali. Baik, ya, kita lanjutkan, ya. Kemudian ayat terakhir, ayat 14 ini, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panggilan yang kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, jadilah kalian ansurullah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti kata-kata perkataan Isa putra Maryam lil khawariyina, kepada para khawariyin, sahabat-sahabat setianya, sahabat yang paling dekat. Ya, kalau Nabi, ini sahabatnya yang paling dekat adalah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat yang dekat. Ini kok ada suara-suara itu dari mana ini? Jadi tolong dimatikan aja, ya. Baik, ya, kita lanjut, ya. Man ansari ilallah, siapa yang mau menolong agama Allah bersama-sama dengan saya. Jadi menegakkan agama, menyiarkan kepada umatnya Bani Israil ini, ya, kepada Bani Israil ini. Qalal hawariyuna, maka berkatalah sahabat-sahabat setia Nabi Isa ini, nahnu ansurullah, kamilah yang siap untuk menolong agama-agama Allah, untuk menegakkan syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah, ya. Ini dia, mereka siap tuh, ya. Nahnu ansurullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Fa'amanat, maka berimanlah ta'ifatum min Bani Israil, sebagian besar dari kelompok Bani Israel, ya. Wa kafarat ta'ifah, namun tidak semuanya, sebagian lagi menolak ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu posisinya, ada yang menganggap Nabi Isa itu anak jadah, kalau orang Jawa itu. Anak yang diperoleh dari hasil zina, karena tidak punya ayah, ya. Ayahnya tidak ada, dan lahir dari seorang perawan, ya, yang menurut ilmu biologi, tidak mungkin orang melahirkan tanpa adanya kumpul laki-laki dan perempuan. Karena dia itu masih perawan dan belum pernah punya suami, maka dia dianggap selingkuh, atau diangkat mereka itu berbuat pelacur itu. Maka
Nabi Isa dianggap anak jadah, ya anak hasil pelacuran. Sebaiknya orang-orang Nasrani menganggap karena tidak dia punya ayah dan dia adalah seorang yang wanitanya suci, maka ini tentu bapaknya atau ayahnya itu Tuhan Allah mestinya. Ya, jadi dan memposisikan Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Jadi kebablasan. Yang satu kebablasan menghinanya, yang satu kebablasan mengangkatnya. Maka Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, janganlah kamu memuji aku, ya, mengagungkan aku sebagaimana orang Kristen itu, orang Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam. Ya, dia diangkatlah ya jadi jabatannya sebenarnya cuma Rasul, diangkat jadi jabatan Tuhan. Ya, ini berlebihan, jadi kita tidak boleh. Jadi kalau baca selawat, ya bacanya selawat seperti yang diajarkan Nabi. Tidak usah pakai tambahan-tambahan yang aneh-aneh ini. Ya. Karena dengan menambah itu, diterimanya belum tentu, ya. Dimurkainya itu sudah diambang pintu. Ya. Barangkali kalau kita ngarang-ngarang sendiri, kita anggap itu lebih baik, padahal Nabi sudah memberi contoh yang terbaik, kok diperbaiki lagi. Ya, ini berbahaya seperti itu. Fa'ayatna alladzina amanu ala adwihim fa'asbaqu dhahirin, maka Allah, ya, maka kami telah memberi kekuatan kepada orang yang beriman, ya, atas musuh-musuhnya, dan jadilah orang yang beriman orang-orang yang menang menghadapi segala macam musuh yang musuhnya Nabi Isa alaihissalam. Itu berkat dia taatnya kepada Nabi. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita, yakni fikih sunat sari sabik bab yang kelima, yakni melambatkan pada rakaat pertama. Sedikit ya, yang sudah kita bicarakan ya, satu, hadirnya kaum wanita untuk berjamaah ya, itu memang ada beberapa hadis ya, yang menerangkan bahwa sholat di rumah lebih baik. Tetapi tentunya itu ada kaitannya, ada asbabul furudnya ya. Kenapa kok seperti itu? Ya? Karena apa? Karena Nabi ternyata di Madinah itu membuat pintu khusus wanita. Kalau wanita itu tetap baik di rumah, tidak mungkin Nabi mengizinkan atau memberikan peluang untuk sholat di masjid. Berarti sholat di masjid, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya baik asalkan dijaga. Yang kedua, ya, sunat bersembahyang dalam masjid yang terjauh supaya langkahnya itu banyak untuk menuju ke masjid, sudah kita bicarakan. Yang ketiga, sunah berjalan ke masjid dengan tenang, jangan nggak kesusu-susu. Itu juga sudah kita bicarakan. Yang keempat, disunahkan imam meringankan. Ojo dawa-dawa oleh tadi imam, sehingga orang itu merasa jenuh nanti, ya, akhirnya dia mufarokoh. Ya. Sekarang yang kelima adalah melambatkan rakaat pertama. Monggo Pak Tomo dibaca. Kelima, melambatkan rakaat pertama. Imam disunahkan melambatkan rakaat pertama apabila dirasanya ada orang yang baru masuk, dengan maksud menunggunya agar dapat mengikuti jamaah. Demikian pula disunahkan menantikan seseorang yang dirasa akan mengikuti jamaah di waktu ia sedang mengerjakan rukuk atau duduk di yang akhir. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW juga memperpanjang rakaat pertamanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id yang artinya bahwa pada suatu ketika telah dibacakan qomat, maksudnya qomat sholat. Lalu ada seseorang yang pergi ke baki untuk buang air besar dan berwudu, kemudian kembali. Didapatinya Rasulullah SAW masih melakukan rakaat pertama tadi, karena memang beliau sengaja memperlambatkannya. Ya, jadi ini sunnah ya, tapi juga barangkali kalau kita ya tidak terlalu lah ya. Yang kita tunggu barangkali kalau ada 5 orang yang jamaah, yang lain masih wudu misalnya, ya jangan kecepat-cepat, ya kita tunggu kira-kira senyampang selama wudu ini supaya dia bisa bergabung, jangan sampai dia ketinggalan sholat berjamaah. Kan kasihan
ada pahala besar. Oleh karena itulah memanjangkan juga kita lihat kondisinya, situasinya. Jangan juga ada 10 orang wudunya nggak bareng ditunggu semuanya. Ini yang sudah sholat duluan itu geruneng. Maka sekarang biasanya untuk tidak terjadi pergerunengan itu diberi timer ya di setiap masjid itu ada qomatnya kurang berapa menit. Jadi kita lihat aja di sana. Jadi kalau misalnya qomatnya masih kurang 10 menit ya enggak apa-apa kita wudhu dulu. Mungkin agak mau kentut apa-apa wudhu dulu ya. Kita bisa. Tapi kalau sudah dekat gitu ya tinggal 2 menit ya benar wudhu lagi ketinggalan ya nggak usah ditunggu karena sudah ada timernya. Jadi kalau kita melambatkan sekarang ini sudah ada diatur ya berapa setelah adzan. Ya setelah adzan kalau zuhur biasanya di antara 10 sampai 15 menit, kalau subuh ya di antara 10 menit itu 8 sampai 10 menit biasanya. Kalau asar ya kadang-kadang cuma 6 menit atau 7 menit, maghrib 7 menit ya seperti itu. Nah, ini sudah ada, jadi kalau gitu tidak menjadi persoalan lagi. Setiap orang yang masuk masjid, lihat ya kurang berapa menit itu qomatnya. Jadi kalau masih nutup sholat sunnah, kita sholat sunnah. Kalau tidak nutup, misalnya tinggal waktu 1,5 menit atau 2 menit yang ini, tentunya kita tergesa-gesa, sehingga sholat itu tidak bisa dinikmati, ya kita tunggu aja nanti qomat tinggal sebentar aja. Ya, supaya sholat itu bisa menjadi lebih khusyuk. Terus, monggo, makmum wajib mengikuti imam, monggo Pak. Keenam, makmum wajib mengikuti imam. Diwajibkan bagi makmum mengikuti imam dan haram mendahulunya. Para ulama sepakat bahwa mendahului imam dalam takbiratul ihram dan ketika memberi salam membatalkan sholat. Mendahulunya dalam soal-soal lain menjadi bahan pertikaian. Menurut Imam Ahmad membatalkan, katanya tidak sah sholat orang yang mendahului imam. Adapun menyamainya maka hukumnya makruh. Ya, jadi nggak boleh bareng-bareng dengan imam. Allahu Akbar langsung imam rukuk ke bareng bersamaan dengan gerakan imam. Mestinya Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kita ya. Jangan Allahu Akbar bareng imam. Demikian jangan rukuk dan sujudnya jangan bareng imam. Menurut Imam Ahmad itu adalah makruh. Saya punya buku judulnya Betulkan Sholat Anda yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menganggap bahwa orang yang bersamaan dengan imam ini bisa juga nanti bisa batal. Karena tatkala sujud, imam ini agak lambat sujudnya, sedangkan si makmum sudah sangat cepat sekali sujud, maka akhirnya si makmum mendahului sujudnya imam. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah sholat sendirian dan tidak sah sholat berjamaah. Maka sebaiknya si makmum menunggu ya gerakan imam selesai baru kita bergerak. Dan khusus yang jadi imam jangan cepat-cepat sehingga semuanya ketinggalan nanti sholatnya karena dia terlalu cepat dalam mengerjakan sholat itu. Ya, monggo hadisnya dibaca Pak. Hal itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, imam itu diadakan ialah agar diikuti. Maka jangan sekali-kali kamu menyalahinya. Jika ia takbir, maka takbirlah kamu. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Dan bila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Jika ia sujud, sujudlah pula kamu. Bahkan jika ia bersolat, duduk, sholatlah kamu selagi duduk pula. Ya, inilah yang kita ikuti imam. Ya, bagaimana kalau imam duduknya iftirasi, saya duduknya tawaruk, ya tidak masalah lah. Ya, karena yang diperintahkan oleh Nabi, faiza kabara fakabiru, kalau imam sudah takbir, kamu takbir, jangan takbir sebelum imam takbir. Kalau imam rukuk maka baru kamu mau rukuk. Janganlah kamu rukuk sebelum imam rukuk. Jadi yang diikuti itu. Dan kalau imam
I'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, katakan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya, itu. Jadi jangan sampai mendahului imam atau barengi imam. Dan kalau imam sholat sambil duduk, kita pun dianjurkan juga sholat sambil duduk. Jadi imam itu boleh sholat sambil duduk, tapi dianjurkan juga makmum itu sholat juga sambil duduk. Namun seandainya berdiri, karena Rasulullah pernah ngimami sambil duduk, sementara para makmum itu sambil berdiri juga sah sholatnya diperbolehkan. Ya. Berbeda kondisinya karena Rasulullah sedang sakit pada saat itu, ya, dia ngimami imam pada saat imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam kepada Rasulullah, ya, dan adalah sambil berdiri, sedangkan imam para makmum bermakmum kepada Abu Bakar karena di awal sholat sudah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bisa. Jadi tetapi yang baik di sini dalam hadis ini, kalau imamnya sholat duduk, ya, maka semua makmum dianjurkan. Monggo silakan, ya, para jamaah duduk, karena saya juga sholat duduk. Hanya saja kalau sholat duduk di sini tidak ada kursinya, jangan dengan imam duduk di kursi, ya, berdiri juga tidak masalah. Karena yang betul-betul harus diikuti, sebenarnya takbir tidak boleh mendahului, rukuk, sujud tidak boleh mendahului, bahkan salam terutama tidak boleh juga mendahului. Maka hadis yang berikut yang kedua. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan demikian. Imam itu diadakan ialah untuk diikuti. Maka jika ia takbir, takbirlah kamu. Dan jangan kamu takbir sebelum ia takbir. Jika ia rukuk, rukuklah. Dan jangan kamu rukuk sebelum ia rukuk. Jika sujud, maka sujudlah. Dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud. Nah, ya ini yang diikuti, ingat-ingat. Kadang-kadang orang itu mempermasalahkan bagaimana kalau saya sholat masbuk, ya, sedangkan imam itu sudah, ya, kemudian pada saat itu sudah tasyahud akhir, duduknya adalah duduk tawaruk. Sedangkan saya itu masih belum tasyahud akhir, berarti belum duduk tawaruk. Apakah saya itu duduk tawaruk? Apakah duduk iftirasi? Ya, karena belum tasyahud akhir, itu adalah saya mestinya iftirasi. Karena tawaruk itu adalah duduk yang akan diakhiri dengan salam, ya, biasanya gitu. Jadi Imam Syafi'i menyatakan kalau sholat itu diakhiri dengan salam, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Kalau belum diakhiri dengan salam, duduknya adalah iftirasi. Jadi seperti sholat subuh menurut Imam Syafi'i, karena diakhiri dengan salam, ya, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Tetapi menurut Imam Ahmad, karena sholat yang hanya 2 rakaat, ya, tidak baik itu diakhiri salam atau tidak diakhiri salam, duduknya adalah iftirasi. Inilah cara imam-imam itu memahami hadis-hadis yang menerangkan tentang tata cara sholat, ya, tata cara sholat, apakah iftirasi atau tawaruk. Ini hukumnya sunnah. Jadi kita boleh tawaruk, juga boleh kita iftirasi. Apalagi kalau sudah tua seperti saya ini, kadang-kadang nggak bisa. Kaki itu sudah sulit kalau dijadikan gunakan duduk, misalnya duduk tawaruk yang sempurna atau duduk iftirasi yang sempurna, sudah susah, ya. Bahkan kadang-kadang sholatnya pun sambil duduk saja. Maka dari itu, untuk itu boleh kita berbeda dengan imam. Yang tidak boleh takbir, iktidal, rukuk, dan sujud, ya. Itu harus terkemudian setelah imam. Hadis yang ketiga, monggo, Pak. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu takut seandainya mengangkat kepala terdahulu dari imam, akhirnya mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah kepalamu menjadi kepala keledai, ya, dan mengubah rupamu seperti rupa keledai. Iya, ya. Jadi saking begitunya, ya, Rasulullah itu mengarahkan, karena ada juga yang rodok nambeng begitu, ya, sampai dengan bagaimana kalau kamu sujud setelah kamu nanti mendahului imam,
Ya, tatkala mengangkat kepalanya, begitu diangkat kepala, tadi kepala keledai. Maksudnya itu otakmu itu kalau nggak bisa diajari itu seperti otak keledai itu ya. Sudah dikasih tahu, jangan sampai mendahului imam ya tetap saja. Ya. Tapi tidak betul-betul ada yang diganti keledai kepalanya itu. Ini gambaran saja tatkala Rasulullah itu mengingatkan ada saja masih melanggarnya ya. Jangan-jangan kamu bangun nanti kepalamu jadi kepala keledai atau paling enggak rupamu jadi rupa keledai itu. Ayat hadis berikutnya monggo Pak. Dan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai umat manusia, saya adalah imammu. Maka janganlah kamu mendahului saya dalam mengerjakan ruku, sujud, berdiri, duduk, maupun berpaling dari sholat. Ya, itu yang tidak boleh ya. Bukan masalah-masalah yang biasanya ini ya, masalah-masalah khusus ini penting sekali sholat jamaah ya. Kita itu kadang-kadang sudah sholat tapi jika masih juga enggak ngerti. Kadang-kadang juga kita sendiri ngerti tapi kalau ditanyakan orang enggak pede gitu ya. Kita belajar ini supaya kita paham. Yang kemudian hadis terakhir monggo Pak. Kemudian dari Bara' bin Azib katanya, kami bersolat bersama Nabi SAW, maka di waktu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, tak seorang pun di antara kami yang berani membungkukkan punggungnya sebelum Nabi SAW meletakkan dahinya ke lantai. Ya ini suatu contoh. Jadi jangan barengi gitulah ya. Di bareng jamaah itu Allahu Akbar sujud sebelum Rasulullah betul-betul dahinya meletakkan dahinya di lantai, sahabat tidak bergerak sama sekali. Begitu sudah menempel, baru seluruhnya punya Allahu Akbar. Maka jadi serempak. Nah sekarang kadang-kadang sile genje gitu ya. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang ini. Oleh karena itulah harus hati-hati. Jangan sampai kita kalau sudah sholat berjamaah tidak dapat pahala jamaah, bahkan sholat sendiri pun tidak dapat pahalanya. Baik, saya sampai dengan yang ketujuh. Tolong Pak Tomo diberi tanda ya, sampai 7 saja. Kita lanjutkan pada pertemuan kali lain. Mudah-mudahan ada mendapatkan ilmu. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik para jemaah, sampailah di sesi tanya jawab. Kami persilakan para jemaah bisa bertanya baik melalui chat maupun secara langsung dengan mengklik raise hand. Ada waktu sekitar 15 menit. Monggo kami persilakan. Pak Ustadz, ini kelihatannya mungkin para jemaah. Oke, saya sharing Pak Haji Alwi. Gimana Pak? Monggo Pak Ji. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di masjid-masjid kita ya, artinya yang tidak mengikuti sunnah mungkin karena tidak baca hadis-hadis yang di fikih sunnah ini, maka yang jadi permasalahan kadang imamnya itu lambat. Artinya setelah sampai Allahu Akbar itu lambat. Allahu Akbar itu belum sujud, artinya dalam perjalanan dari itidal ke sujud. Sehingga makmumnya itu menyalip, mendahului Ustaz. Ini yang jadi masalah. Sehingga saya memberitahu ke teman-teman, kalau saya jadi sebelumnya saya mengatakan jangan sampai mendahului imam karena Anda nanti dilaknat, dijadikan jadi keledai macam-macam. Hadisnya saya kasih tahu. Nah, tetapi kalau bagi pendatang baru yang sudah biasa sholatnya cepat, pasti mendahului Ustaz. Ini aja Ustaz, matunun. Iya, ya itu loh Pak. Masalahnya memang kita kan harus dengan ilmu. Ke mereka itu sholat itu dengan tradisi saja ya. Mudah-mudahan kita dengan belajar sedikit demi sedikit ini, kita akan mendapatkan pencerahan ilmu yang benar, sehingga minimal sholat kita agak sholat benar. Maka itu saya ambilkan sholat berjamaah, mungkin apa-apa yang diperlukan,
tentang sholat ini. Karena sholat ini tidak akan habis-habisnya kita bicarakan terus-menerus, karena itu juga yang akan pertama kali dihisab besok di akhir. Begitu, terima kasih Pak Tama masukannya, mudah-mudahan yang lain mendapat manfaatnya.